Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gian Taufik, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin mengajarkan beberapa hukum tajwid dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 5. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hukum tajwid, marilah kita baca bersama-sama surah tersebut dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalam hukum tajwid adalah mad lazim hari musyabba. Mad ini terjadi pada huruf yang terletak pada permulaan surat, seperti di surat yang lainnya, contoh shad. Nah, huruf tersebut mempunyai 3 ejaan huruf. Huruf tengahnya huruf mad dan huruf ketiga mati asli. Panjangnya adalah 6 harokat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika. Hukum tajwid di atas adalah mad asli atau yang sering kita kenal adalah mad tabi'i, karena ada fathah berdiri, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Qalqi. Nah, tajwid di atas dalam qalqi adalah alif lam qamariyah. Tandanya ada alif lam dan tanda sukun. Kitabullah. Pada kata di atas terdapat satu hukum tajwid, namanya adalah mad tabi'i, karena ada fathah berdiri dan ada huruf alif berharakat fathah. Panjang mad tabi'i adalah 1 alif atau 2 harokat. Raiba fihi. Pada kata di atas terdapat 2 hukum tajwid, yaitu huruf lin dan mad tabi'i. Di manakah huruf lin? Karena ada huruf ya yang disukun oleh huruf yang berharakat fathah, dan mad tabi'i terjadi karena ada hurufnya kasroh. Nah, perhatikan pada ayat surah Al-Baqarah ayat 2 ini, di situ terdapat 2 buah tanda titik 3. Nah, itu adalah tanda waqaf. Kita boleh memilih apakah mau berhenti pada tanda titik 3 pertama atau pada tanda titik 3 kedua. Hudalli. Hukum tajwid di atas dinamakan idgham bila hunna atau idgham tanpa dengung. Terjadi karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, lil muttaqin. Nah, pada kata di atas juga satu hukum tajwid, yaitu mad arid lis sukun. Bila dibaca waqaf, mad arid lis sukun terjadi karena ada mad tabi'i menghadapi huruf hidup. Kemudian bacanya diwaqafkan panjang, bisa 2, 4 atau 6 harokat. Lanjut kita ke ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
allazina yu'minuna. Nah, hukum tajwid pada kata di atas terdapat satu hukum, yaitu mad tabi'i, karena ada huruf ya di kasroh dan huruf waw di domah, panjangnya adalah 1 sampai 2 harokat. Bilho, hukum tajwid di atas adalah alif lam qamariyah, tandanya adalah alif lam dan tanda sukun. Hoibi, hukum tajwid pada kata di atas adalah huruf lin, karena ada huruf ya yang sukun oleh huruf yang berharakat fathah. Wa yuqimuna, ini adalah mad tabi'i dalam surah Al-Baqarah ayat 3 karena ada huruf ya di kasroh. Nasola, hukum di atas adalah alif lam syamsiyah, tandanya adalah alam tanda tasydid ketika dibaca huruf lan. Ya, tidak tampak. Mau dapat penjelasan lengkapnya nanti boleh ditanyakan langsung pada saya atau boleh dijapri. Solata, hukum tajwid di atas adalah mad asli atau mad tabi'i karena ada fathah berdiri panjangnya adalah 1 sampai 2 harokat. Nah, kita lanjut. Wa mimma, pada kata di atas dalam wa mimma ada dua hukum tajwid, yaitu gunnah dan mad tabi'i. Gunnah dalam surah Al-Baqarah ayat 3 ini terjadi karena ada huruf mim tasydid, membaca harus didengungkan kira-kira 2 sampai 3 harokat. Dan mad tabi'i terjadi karena adanya huruf alif dan fathah. Rozaqnahum. Nah, hukum tajwid pada kata di atas adalah ada 2, yaitu qalqalah sughroh dan mad asli. Qalqalah sughroh terjadi karena adanya huruf qalqalah, yaitu huruf qaf yang sukun asli, dan mad asli terjadi karena adanya fathah berdiri. Humyu, ini adalah izhar syafawi dalam surah Al-Baqarah ayat 3, terjadi karena adanya huruf mim mati menghadap huruf ya. Itu jadi membacanya tidak boleh dengung. Itu yang dinamakan dengan izhar syafawi. Yunfi. Nah, ini namanya ikhfa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini. Ikhfa di sini terjadi karena adanya nun mati menghadap huruf fa, membacanya disamarkan. Jadi membaca samar-samar itu kita harus ya yunfi gitu. Contoh sedikit. Nah, sekarang lanjut fiquna. Nah, nama tajwid di atas adalah mad arid li sukun. Bila berhenti atau waqaf, panjangnya bisa 2 sampai 6 harokat. Lanjut kita ke lanjut ke ayat selanjutnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wallazina yu'minuna. Nah, pada kata di atas terdapat satu hukum tajwid, yaitu mad tabi'i karena ada huruf ya di kasroh dan huruf waw di domah. Bima'u. Nah, tajwid di atas pada kata di atas adalah mad jaiz mufasil. Mad ini terjadi karena adanya mad tabi'i menghadap huruf alif. Pada kata yang lain, panjangnya bisa 2 sampai 5 harokat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wallazina yu'minuna. Nah, pada hukum ini ada satu hukum tajwid, yaitu mad tabi'i karena ada 2 huruf yang di kasroh dan huruf waw di domah. Bima'u, tajwid di atas pada kata di atas adalah mad jaiz munfasil. Mad ini terjadi karena adanya mad tabi'i menghadap huruf alif.
pada kata yang lain, panjangnya bisa 2 sampai 4 atau 5 harokat. Unzila. Tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 4 ini adalah ikhfa karena ada huruf nun menghadapi huruf zai, membacanya harus disamarkan. Ilaika. Hukum tajwid ini huruf ya disukun oleh huruf yang berharakat fathah adalah huruf lin. Wa ma'u. Nah, hukum tajwid di atas adalah mad kais munfazil atau mad jais munfasil karena adalah mad tabi'i menghadapi huruf alif pada kata yang lain. Unzila minqa. Hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 4 di atas adalah ihfa karena ada nun mati menghadapi huruf zai dan huruf qaf. Qablika. Ini namanya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukun asli. Qablika. Wabil akhirati. Ada dua hukum tajwid yaitu alif lam qamariyah dan mad badal. Mad badal terjadi apabila huruf alif berharakat fathah berdiri atau kasroh. Berdiri panjangnya 1 sampai 2 harokat. Humyu. Hukum tajwid pada di atas adalah izhar syafawi karena ada huruf mim mati menghadapi huruf ya. Nah, yunfiquna. Hukum tajwid di sini ada dua yaitu mad tabi'i dan mad arid li sukun. Mad tabi'i karena ada huruf waw di dhammah, mad arid li sukun karena ada mad tabi'i menghadapi huruf hidup yang membacanya diwakafkan. Sekarang lanjut ayat kelima, ayat terakhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Hukum tajwid pada surah kelima ini adalah mad wajib munfasil karena ada mas asli menghadapi huruf hamzah pada satu kata. Panjangnya 5 harokat dan ala ini namanya mad asli. Dan lanjut lagi kita khudammi. Hukum tajwid di atas adalah idgham bi guna karena ada tanwin menghadapi huruf mim. Membacanya harus digunakan. Khudammi seperti itu. Dan mir rabbihim. Hukum tajwid di atas namanya adalah idgham bila guna karena ada nun mati menghadapi huruf ro. Untuk lebih jelas mengenai hukum idgham ini bisa kalian tanyakan nanti setelah sesi hukum tajwid yang saya beritahu ini, oke? Wa ulaika. Ini adalah mad wajib munfasil karena ada mad asli menghadapi hamzah. Dalam satu kata panjangnya adalah 5 harokat. Dan humul. Hukum tajwid ini adalah alif lam qamariyah. Muflihun. Nah, pada ayat ini surah Al-Baqarah di atas adalah mad arid disukun. Bila diwakafkan panjangnya adalah 5 harokat. Nah, sesi pembelajaran hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sampai sini saja. Apabila ingin menanyakan sesuatu yang belum dimengerti tentang hukum tajwid, bisa kalian tanyakan di saya setelah di sesi pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan, tetap 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.